Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kita kali ini nampak terlihat Rasi membawakan segelas teh untuk Jigar. Rasi mulai merayu Jigar, tetapi Jigar mengabaikan Rasi. Tiba-tiba ponsel Jigar pun berdering, lalu Jigar pun pergi meninggalkan Rasi. Rasi pun menjadi kesal dibuatnya. Lalu kemudian Rasi pun menelpon Urmila dan menceritakan semua kekesalannya. Ia pun menceritakan bahwa rencananya telah gagal. Kemudian Urmila pun memberikan ide untuk membuat ladu yang dicampur serbuk yang memabukkan, seperti yang pernah Urmila buat untuk Gopi dan Ahem. Urmila pun meminta Rasi untuk secepatnya membuat ladu itu. Di sisi lain Ahem sedang gelisah. Ia memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa bertemu dengan Gopi. Ahem pun memutuskan untuk bertemu Gopi, tetapi ia urungkan karena Ahem takut akan murka ibunya. Di tengah kegelisahannya, Ahem pun memutuskan untuk mengirimkan pesan kepada Gopi lewat ponselnya. Gopi, tolong temui aku ingin berbicara denganmu dan tolong maafkan aku. Sementara Gopi ia sedang membereskan tempat tidur. Tiba-tiba ponsel Gopi berdering, itu pertanda ada pesan yang masuk. Di saat bersamaan, Kokila datang ke kamar Gopi dengan membawa segelas susu untuk Gopi. Akhirnya Gopi pun mengabaikan pesan itu. Gopi berkata kepada Kokila, "Ibu, tolong maafkan aku." Kokila menjawab, "Gopi menantuku, ini sudah tanggung jawab ibu. Kamu jangan bersedih, tolong kamu jaga kandunganmu." Selang beberapa saat, Parat datang ke sana. Kemudian Kokila dan Parat pergi. Parat berkata kepada Kokila, "Kokila, tolong pikirkan kembali keputusanmu untuk memisahkan Gopi dan Ahem." Kasihan mereka. Kokila pun menjawab, "Apa katamu, kasihan? Biarkan Ahem merenungi kesalahannya." Parat terus memohon kepada Kokila, tetapi Kokila tetap akan memisahkan Gopi dan Ahem. Sementara di dapur, Rasi sedang membuat ladu yang akan dicampur dengan obat yang bisa membuat mabuk. Rasi kukulutuk kepada ibunya yang telah memintanya untuk membuat ladu itu. Miti menemui Kokila. Ia memberitahu bahwa Rasi sedang membuat ladu di dapur. Kemudian Kokila pun langsung menghampiri Rasi. Kokila menegur Rasi. Rasi begitu sangat terkejut ketika ia mendengar suara Kokila. Rasi pun bergegas menyembunyikan ladu itu. Kokila bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa malam-malam seperti ini kamu membuat ladu? Seperti akan melakukan puja." Rasi dengan gugup ia menjawab Kokila. Kokila memarahi Rasi dan ia mengejek Rasi. Rasi sangat kesal karena semua ini adalah ide dari ibunya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Rasi pun membawa ladu itu ke kamar. Ia pun berniat akan memberikan ladu itu kepada Jigar. Rasi berkata kepada Jigar, "Jigar suamiku, ini adalah ladu yang aku buat khusus untuk suamiku tercinta." Jigar yang mendengar semua itu, ia hanya tersenyum. Kemudian Rasi mengambilkan ladu itu yang akan ia berikan kepada Jigar. Tetapi Jigar langsung menghentikan Rasi. Dan Jigar ia meminta Rasi untuk menutup matanya. Lalu Rasi pun dengan terpaksa ia menutup matanya. Lalu Jigar memberikan ladu itu kepada Rasi dengan terpaksa. Rasi yang memakan ladu itu. Di saat Jigar akan memakan ladu itu, tiba-tiba ponsel Jigar berdering. Lalu Jigar pun pergi mengangkat teleponnya. Rasi pun gagal untuk menjebak Jigar. Di tempat lain, Ahem sedang menunggu balasan dari Ayang Gopi. Ahem sangat kesal, kemudian ia langsung melempar ponselnya karena Gopi tidak membalas pesan darinya. Sementara Jigar ia langsung masuk ke kamar setelah ia berbicara dengan seseorang. Jigar terheran ketika ia melihat Rasi seperti orang tidak waras.
Rasi mulai meracau dan ia memaksa meminta Jigar untuk memakan ladu itu. Akan tetapi ladu itu terjatuh ke lantai. Rasi terus meracau dan akhirnya Rasi pun tertidur akibat mabuk. Sementara Gopi, ia sedang berada di kamar. Ia pun membuka ponselnya. Ia sangat kaget dan ia sangat sedih ketika ia melihat ada pesan dari suaminya. Gopi, ia membaca pesan itu dengan menangis sedih. Menjelang makan malam, Gopi pun ikut menyiapkan makanan. Akan tetapi nenek melarang Gopi dan menyuruh Gopi untuk duduk dengan terpaksa. Gopi akhirnya duduk. Semua orang pun ada di meja makan. Ahem pun ada di sana, tetapi Kokila meminta Meti untuk menyiapkan makanan untuk Ahem di kamar. Ahem dan semua orang sangat kaget ketika mendengar perkataan Kokila yang tidak menyuruh Ahem untuk makan bersama. Dengan terpaksa, akhirnya Ahem pun pergi. Sementara Gopi, ia hanya menangis sedih. Parat, ia berkata kepada Kokila, "Tolong kau jangan seperti ini, kasihan kepada Ahem." Kokila tetap tak mendengar apapun itu. Ia tetap pada pendiriannya. Semua orang pun memohon kepada Kokila, tetapi Kokila tetap pada keputusannya. Di saat perdebatan itu, tiba-tiba bel pintu pun berdering. Meti, ia membuka pintu. Ternyata yang datang adalah seorang perempuan cantik, yaitu adalah Jigna. Jigna adalah adik dari Kokila. Semua orang menatap Jigna dan langsung menghampirinya. Kokila bertanya kepada Jigna, "Jigna, ada apa kamu kemari?" Jigna menjawab, "Kokila, kakakku yang cantik, mengapa? Apakah aku tidak boleh menemuimu?" Rasi yang tidak tahu Jigna itu siapa, ia langsung berbisik kepada Hetar. Kemudian Jigna yang mendengar itu semua, ia langsung menjelaskan bahwa dirinya adalah adik dari Kokila. Kemudian Gopi dan Rasi meminta berkah dari Jigna. Tetapi Jigna menghentikan mereka. Dan lalu Jigna pun memeluk Rasi dan Gopi. Kemudian Jigna meminta berkah dari semua anggota keluarga. Sementara Ahem, ia sangat begitu kesal kepada semua perlakuan ibunya. Di saat bersamaan, pintu kamar Ahem diketuk. Ahem beranggapan bahwa itu adalah Gopi. Tetapi yang datang adalah Jigna. Ahem kaget dan ia tersenyum kepada Jigna. Jigna masuk ke kamar dan ia melihat Ahem sedang merenung. Kemudian Jigna bertanya, "Ahem ponakanku, apa yang terjadi? Apakah kamu sedang ada masalah ataukah ibumu memarahimu lagi?" Jigna tertawa mengejek Kokila. Di saat bersamaan, Gopi melintas di depan kamar Ahem. Jigna yang melihat Gopi pun ia langsung memanggil Gopi. Akan tetapi Gopi masih teringat dengan perkataan Kokila bahwa ia tak boleh menemui Ahem. Jigna terus memaksa Gopi untuk masuk ke kamar Ahem dengan terpaksa. Akhirnya Gopi pun masuk ke kamar itu. Setelah itu Jigna meminta Ahem untuk berdiri. Ahem dan Gopi pun sangat bingung dengan entah apa yang akan dilakukan oleh Jigna. Kemudian Jigna pun melepas kalungnya dan ia pun langsung memberikan Gopi atas hadiah kehamilan dirinya. Gopi sempat menolak, tapi Jigna tetap memberikannya. Ahem yang ada di sana, ia berkata, "Biar bibi, biar nanti aku yang akan membelikannya untuk istriku." Jigna yang ada di sana, ia hanya tersenyum, tetapi Jigna tetap akan memberikan kalung itu. Lalu Jigna pun meminta Ahem yang memasangkannya untuk Gopi. Dengan terpaksa, akhirnya Ahem pun memasangkan kalung itu untuk Gopi. Di saat bersamaan, Kokila datang ke sana. Gopi pun sangat kaget ketika ia mendengar suara Kokila. Kokila bertanya kepada Jigna, "Jigna, mengapa kamu ada di sini? Bukankah kamu harus beristirahat?" Jigna menjawab, "Ya kakak, aku hanya sebentar, aku hanya ingin menyapa ponakanku." Kemudian Kokila berkata, "Jangan kamu membawa Gopi masuk ke dalam kamar ini lagi.
Jigar tak mengerti dengan sikap Kokila. Kemudian akhirnya Kokila pun membawa Gopi untuk pergi. Ahem hanya bisa diam dan bersedih ketika ia melihat Gopi pergi. Semakin menarik saja, bukan? Saksikan terus serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.